Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa dasar sholat iftitah berjamaah? Karena di masjid kami mulai diberlakukan iftitah berjamaah. Pertanyaan dari Ibu Ari Jumiati, asal Aji Barang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ari Jumiati di Aji Barang, ya, beliau bertanya bagaimana sholat di sebuah masjid tempat dia sholat tarawih tentunya ya, karena ini bulan Ramadan, dilakukan sholat iftitah berjamaah. Itu sebenarnya bagaimana? Baik para pemirsa Tajil, Fast TV, semoga Allah merahmati kita semuanya. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan ini agak maju ke depan tentang dasar sholat iftitah dan sebagainya. Jadi begini, jamaah sekalian rahmati Allah. Saya awali dari penjelasan tentang sholat malam ya. Kita kan mengenal ada sholat lail atau sholat malam, ada qiyamul lail, ada juga tahajud, ada juga tarawih, gitu. Ada juga qiyam Ramadan, ada juga sholat witir. Sebenarnya itu sholat yang berbeda-beda tuh sama sih gitu. Sebenarnya itu sama gitu. Jadi antara sholat lail, tahajud, tarawih, witir itu sama. Disebut sholat lail adalah sholat yang Rasulullah SAW lakukan di malam hari ya. Secara khusus adalah sholat sunnah. Ini diambil dari surat Al-Muzammil kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qumil laila atau qiyamul lail. Wahai orang yang berselimut, sholat malam lah gitu ya. Jadi di sini disebutkan sholat lail, muncullah sholat lail yaitu, atau dalam hadis yang lain, hadis sahih disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya menjelaskan afdhalus shalah ba'da shalatil faridah shalatul mar'i fi jawfil lail gitu. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat seseorang di tengah malam, maka disebut sholat lail. Yang kedua, kita mengenal istilah sholat tahajud. Sholat tahajud itu dari surat Al-Isra ya, disebutkan wa minal laili fatahajjad gitu. Dan dari sebagian malam tahajud. Tahajud itu bersungguh-sungguh lah. Ya karena ibadah di malam hari saat tubuh sudah capek, lelah, kemudian ngantuk, ya saat orang tidur, ya malah kita ibadah, maka disebut tahajud. Ya, kemudian disebut sholat witir karena bilangannya witir, gitu, ganjil gitu ya. Kemudian disebut sholat tarawih. Tarawih itu sebenarnya istilah ini pada zaman Nabi belum dikenal. Karena tarawih dari kata tarwihah, yaitu duduk istirahat. Ya, karena sebentar-sebentar duduk untuk istirahat, maka disebut tarawih. Jadi sebenarnya mau Ramadan tidak Ramadan ya memang sebaiknya kita sholat malam gitu ya. Cuma secara khusus memang bagi umat Islam secara umum, ya, tadi saya bilang secara khusus bagi umat Islam secara umum, ya, maka muncullah istilah sholat tarawih itu hanya seolah-olah di bulan Ramadan saja gitu. Padahal sebenarnya sholat tarawih pun bisa dilakukan di luar Ramadan ya, karena sholat tarawih, sholat tahajud, sholat lail itu sama. Lah, karena sama, ya maka hukumnya sama. Ya, dengan sholat lail yang lain, yaitu diawali dengan sholat iftitah. Karena kebiasaan Nabi seperti itu. Dan tadi saya tambahkan ketika para ulama menjelaskan sholat tahajud, itu mayoritas ulama berpendapat sholat tahajud ya sholat yang dilakukan di malam hari, baik tidur dulu maupun tidak tidur. Hanya sebagian kecil ulama yang menjelaskan, seperti dikutip di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah kalau tidak salah, bahwa sholat tahajud itu harus tidur dulu, tidak ada keharusan itu. Jadi mayoritas ulama berpendapat ya sholat tahajud tidak harus tidur dulu. Ya apalagi kita tahu bahwa dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1141 dan Imam Nasai nomor 1627, ya ini dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik itu salah satu sahabat Nabi yang ngenger, kalau bahasa kita ngenger itu apa, ngewulo, ngikut kepada Nabi sejak kecil, tentu tahulah bagaimana keseharian Nabi. Beliau menceritakan bagaimana sih Nabi melakukan sholat malam. Apakah di sepertiga tok, setengah tok, atau di awal malam? Maka beliau mengatakan, ma kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu wa la nasya'u an narahu naiman illa ra'ainahu. Tidaklah kami bangun agar ingin melihat Rasulullah SAW di malam hari mengerjakan sholat, kecuali pasti kami melihatnya. Jadi kalau Anas bin Malik bangun tengah malam, melihat Nabi sholat. Nah, Anas bin Malik bangun sepertiga malam, melihat Nabi sholat. Kemudian, dan tidaklah kami bangun melihat beliau pada keadaan tidur, kecuali pasti melihatnya pula. Jadi kadang-kadang di awal malam pun begitu, di tengah malam pun begitu. Jadi dengan dasar itu, para ulama menjelaskan, ya sholat malam itu, atau sholat lail, sholat tahajud, sholat tarawih, bisa dilakukan di awal, nah ini, di awal malam, atau di tengah malam, atau di sepertiga malam terakhir. Dan Rasulullah bagaimana ketika melakukan sholat malam, sholat tahajud, atau ya sholat tarawih kalau yang kita mengatakan itu. Maka
beliau mengawalinya dengan 2 rakaat ringan didasarkan pada hadis yang pertama ini saya sebutkan dari Aisyah. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim dalam bab ad-du'a fi shalat ad-du'a fi shalatil lail wa qiyamih. Jadi an Aisyah qalat kana Rasulullah SAW idza qama minal lail liyusalliya iftataha salatu bi rak'atain khafifatain. Ya. Dari Aisyah, Nabi itu kalau salat malam itu memulai salatnya itu dengan 2 rakaat ringan. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, ini dalam riwayat Muslim bab du'a fi salatil lail wal qiyamah juga, Abu Hurairah menceritakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail," jika salah satu di antara kalian salat malam, ya, falyaftatih, maka bukalah salatnya bi rak'atain khafifatain, dengan 2 rakaat ringan. Ada kata-kata falyaftatih, dengan dasar itu maka muncullah istilah salat malam, gitulah. Kemudian kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Misalkan saya kutip ini ya pendapatnya, ucapannya beliau Imam Asy-Syaukani, ya, yang wafat tahun 1250. Ya, beliau yang kita kenal menyusun kitab Nailul Autar. Beliau mengatakan, ya, al-haditsani yadullani ala masyru'ati iftitahi salatil lail bi rak'atain khafifatain. 2 hadis di atas itu ya menunjukkan disyariatkannya 2 rakaat ringan sebelum orang melakukan salat malam ataupun salat tarawih ataupun salat tahajud. Ya, ini ada di di dalam Nailul Autar jilid 5 halaman 204. Ini terbitan Damam Darul Ibnu Jauzi 2006 gitu ya. Kemudian Al-Qadi'iyyan, ya, Al-Qadi'iyyan itu salah satu ulama besar juga yang wafat tahun 544 Hijriah, jadi jauh sebelum Imam Syaukani. Ya, ketika mensyarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Hatanir rak'atani kana yastaftihu bihiman sallallahu alaihi wasallam, ya, qiyamahu lailahu." Kedua salat ini, kata Qadi'iyyan, biasa beliau SAW lakukan untuk membuka qiyamul lail, untuk membuka salat malam. Nah, di sini pakai istilah qiyamul lail. Jadi tadi sebenarnya sama, mau tahajud mau apa ya sebenarnya sama ya. Ini disebutkan oleh beliau ya di dalam dikutip dalam kitab Ikmalul Mu'lim jilid 3 halaman 128 Beirut Darul Wafa tahun 1998. Nah, kemudian yang ketiga Imam Nawawi, ini Asy-Syafi'i madhabnya ya. Ini wafat tahun 676 juga, ketika mensyarah Sahih Muslim beliau mengatakan ya yustahabbu an tuftaha ya salatul lail bi rak'atain khafifatain. Disunahkan salat malam itu dibuka, disunahkan salat malam itu dibuka dengan 2 rakaat ringan. Di sini tidak ada kalimat apakah sebelum tidur atau sudah tidur. Pokoknya namanya salat malam, dan salat malam itu bisa dilakukan di awal, di tengah, di akhir. Jadi ya secara umum termasuk salat tarawih tentunya ya disunahkan untuk dilakukan salat iftitah sebelumnya. Jadi perkataan 3 ulama di atas dengan hadis yang 2 hadis yang tadi saya sebutkan sifatnya umum, tidak membatasi kondisi tertentu. Ya, jadi ulama pun sepakat bahwa mau tidur tidak tidur, salat malam itu ya disebut dengan salatul lail. Ya, karena Nabi pernah melakukan setelah tarawih, setelah salat Isya di tengah malam, di sepertiga malam pernah Rasulullah SAW melakukan. Jadi itu ya sama-sama gitu ya. Dan tadi memang akarnya pada sebenarnya tidak ada perbedaan antara salatul lail, qiyamul lail, tahajud, qiyam Ramadan, ya mangkoma Ramadana itu sama aja, atau salat tarawih, ya salat witir itu sama itu. Jadi bisa dikerjakan di waktu-waktu atau apapun, maka disinilah sebenarnya bisa dilakukan sholat iftitah, baik tarawih dan sebagainya. Karena muncul di masyarakat, enggak, sholat tarawih itu harus tidur dulu, tidak juga. Itu termasuk Syekh Muhammad Shalih Utsaimin berpendapat, sholat tarawih, sholat iftitah harus tidur dulu. Syekh Shalih Utsaimin berpendapat dengan hadis 3 ikatan sholat, 3 ikatan setan, maaf. Jadi ketika seorang tidur itu setan mengikat 3 ikatan. Ikatan pertama ketika berdoa hilang. Ikatan kedua dengan wudu. Ikatan ketiga dengan sholat. Menurut Syekh Shalih Utsaimin, sholatnya adalah sholat iftitah. Sehingga sholat iftitah dikerjakan setelah tidur menurut beliau. Dan ini diamini oleh sebagian masyarakat kita dalam kelompok tertentu. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Muslim, ya, beliau menjelaskan
Tidak, ini kaitannya dengan sholat isya, sholat wajib, karena kaitannya dengan ancaman. Jadi kalau sunnah, ibadah sunnah nggak ada ancaman. Jadi yang dimaksud sholat di situ, kata Ibnu Hajar, bukan sholat iftitah, tapi sholat isya. Jadi Ibnu Hajar dengan Syekh Shalih Utsaimin aja berbeda. Gitu. Jadi tidak bisa orang mengatakan sholat iftitah itu bid'ah ketika tarawih, gitu, karena maksudnya itu iftitah dilakukan setelah tidur. Tadi saya sudah sampaikan, tidak ada penjelasan secara khusus tentang tidur kecuali dari Syekh Shalih Utsaimin itu, yang ternyata itu pun pemahaman beliau tentang sholat yang menghilangkan ikatan setan adalah sholat iftitah. Sementara Ibnu Hajar mengatakan bukan sholat iftitah, itu sholat isya. Jadi kalau orang tidur sebelum sholat isya akan diikat ikatan setan, kata beliau. Nah pertanyaannya, boleh nggak berjamaah? Itu kan tadi boleh, karena gini, riwayat yang panjang saya bacakan hadisnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab As-Shalah bab fi sholatil lail, nomornya 1157. Ya, sedikit panjang saya bacakan. Ya, jadi haddatsana Abdul Malik ibnu Syu'aib ibni Laythi haddatsani abi an jaddi an Khalid ibni Yazid an Sa'id ibni Abi Hilal an Mahramah ibni Sulaimana anna Quraiban maula ibni Abbasin akhbarahu annahu qala sa'altu ibn Abbasin kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bil lail itu. Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Qala bitu indahu lailatan wa huwa inda Maimunata fanamma hatta idza dhahaba thuluthul laili aw nisfuhu istaiqadha faqama ila shannin fihi ma'un fatawadda'a wa tawaddatu ma'ahu thumma qama faqumtu ila janbihi ala yasarihi faja'alani ala yaminihi thumma wada'a yadahu ala ra'si ka'annahu yamassu udhuni ka'annahu yukidhuni fasalla. Ya, fasalla ra'atain khafifatain. Nah ini fasalla ra'atain khafifatain. Qad qara'a fihima bi ummil Qur'an fi kulli ra'atin thumma sallama thumma salla hatta salla 11 ra'atan bil witri thumma nama fa'anahu Bilalun faqala as-salatu ya Rasulullah faqama faroqa ra'atin summa shalla linnas. Jadi dari sini perhatikan baik-baik, nanti akan ketahuan. Jadi Abdul Malik bin Syu'aib bin Lais telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepadaku, diriwayatkan dari kakekku, diriwayatkan dari Khalid bin Yazid, diriwayatkan dari Sa'id bin Abi, ya. Diriwayatkan dari Makramah bin Sulaiman, sungguh Quraib itu nama orang hamba budaknya Ibnu Abbas. Dia menceritakan bahwa dirinya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana sih sholat Rasulullah SAW di malam hari? Gitu. Ya, jadi Quraib ini budaknya Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana sih sholat Rasulullah SAW di malam hari? Ya, maka Ibnu Abbas menceritakan, ya, suatu saat, ya, Ibnu Abbas ini berada di tempat menginap di tempat Rasul, dan Rasul ini berada di tempat Maimunah. Maka beliau pun tidur. Apabila waktu telah memasuki sepertiga malam atau setengahnya, beliau bangun dan menuju ke ghirbah, wadah air dari kulit. Kemudian beliau berwudu dan aku pun berwudu bersama beliau. Ya. Beliau berdiri untuk melakukan sholat dan aku pun berdiri di sebelah kirinya. Perhatikan, beliau berdiri melakukan sholat, terus Ibnu Abbas ikut berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau menjadikan aku berada di sebelah kanannya. Ketika Rasulullah sholat, Ibnu Abbas ikut di kirinya. Tapi kalau Rasulullah dipegang, dipindahkan ke kanan, berarti kan berjamaah, gitu kan? Ya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW sholat malam sunnah berjamaah dengan siapa? Ibnu Abbas, gitu. Jadi beliau meletakkan tangannya di atas kepalaku, seolah-olah beliau memegang telingaku, seolah-olah beliau membangunkanku, kemudian beliau salat 2 rakaat ringan-ringan. Jadi dipindah ke sini, beliau salat 2 rakaat ringan-ringan, dan Ibnu Abbas ikut. Jadi kan berjamaah, 2 rakaat ringan-ringan itu apa? Yaitu salat iftitah, gitu ya. Kemudian beliau membaca Ummul Quran pada setiap rakaat. Jadi pada salat iftitah ini beliau hanya membaca Al-Fatihah saja, ya, dengan doa iftitahnya nanti tanpa suratan. Nah, itu nanti akan kita jelaskan bagaimana tata cara salat iftitah. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan salam, ya. Jadi setelah salat iftitah 2 rakaat ringan, ya, hanya baca Al-Fatihah, kemudian salam. Setelah itu beliau salat 11 rakaat dengan witirnya, itu. Tidak disebutkan 22 atau 443. Intinya Rasulullah SAW salat 11 rakaat dengan witirnya, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan beliau salat 22 itu ya.
2 panjang, kemudian 2 panjang tapi lebih pendek dari yang pertama, 2 lagi panjang tapi lebih pendek dari yang kedua, 2 lagi panjang tapi lebih pendek dari yang ketiga, 2 lagi panjang tapi lebih pendek dari yang keempat. Ya, kemudian beliau sholat witir 1 rakaat. Itu kan totalnya 11 gitu ya. Kemudian beliau tidur. Maka sahabat Bilal menghampirinya sambil berseru, waktu sholat ya Rasulullah, maka beliau bangun dari tidurnya dan sholat 2 rakaat, kemudian memimpin sholat orang banyak. Maksudnya adalah sholat sholat sunnah fajar dan sholat subuh lah. Jadi dari hadis ini jelas bahwa di sini disebutkan Nabi waktu itu sholat, sedang bangun sholat, Ibnu Abbas ikut, terus Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya, tapi oleh Rasulullah dipindah sebelah kanan, berarti menunjukkan sholat berjamaah. Dan Rasulullah mengawali dengan 2 rakaat ringan, Ibnu Abbas mengikuti. Jadi Rasulullah pernah melakukan sholat iftitah berjamaah bersama Ibnu Abbas. Dengan dasar itu maka Ibu Ari Jumiati dan jamaah semuanya sholat iftitah bisa dilakukan secara berjamaah. Lah pertanyaannya sekarang, bagaimana sih tata cara sholat iftitah? Gitu ya. Tata caranya itu dijelaskan dalam sebuah hadis ini. Ya, ini sebentar saya bacakan hadis ini. Riwayat Tobroni dalam kitab Al-Awsat ya, dan ini juz 1 halaman 107. Jadi hadisnya begini dari Hudzaifah an Hudzaifah bin Yaman qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fatawadda'a ya wa qama li yusalliya fa ataituhu faqumtu an yasarihi fa qamani an yaminihi faqabbara faqala subhanallahil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah gitu ya, atau subhanallahil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Jadi diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, jadi Hudzaifah ini pernah mendatangi Nabi pada suatu malam dan melihat Nabi mengambil air wudhu kemudian sholat, lalu Hudzaifah menghampiri Nabi dan berdiri di sebelah kirinya ya, lalu ini persis kejadiannya seperti Ibnu Abbas tadi. Hudzaifah dipindahkan ke kanan. Kemudian ternyata beliau bertakbir memulai sholat dan beliau membaca doa iftitahnya apa? Subhanallahil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Jadi sholat iftitah itu 2 rakaat ya, ringan, yaitu takbir Allahu Akbar. Doa iftitahnya bukan Allahumma bait, bukan kabiro, tetapi Subhanallahil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Nanti bisa dibaca di bawah ini. Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Setelah itu membaca Al-Fatihah, kemudian tanpa suratan. Sudah, kemudian rukuk, sujud, dan rakaat kedua juga cukup Al-Fatihah saja, rukuk, sujud. Jadi begitulah cara sholat iftitah. Jadi demikian Bu Ari Jumiati, Haji Barang, dan para pemirsa Tajil Fast TV. Jadi sudah jelaslah bahwa sholat tidak perlu ragu lagi melaksanakan sholat iftitah. Tadi sudah saya sampaikan, yang berpendapat bahwa sholat iftitah dilakukan setelah tidur dulu, ya ketika sholat malam itu hanya sebagian pendapat. Tapi tadi sudah saya sampaikan hakikatnya sholat lail, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan, sholat witir itu sama. Ya, dan Rasulullah pernah melakukan di awal, di tengah, di akhir, dan secara umum Rasulullah melakukan sholat malam itu diawali dengan 2 rakaat ringan yang disebut dengan sholat iftitah. Dan dari kejadian peristiwa waktu Rasul bersama Ibnu Abbas, pertanyaan dari Quraib, budaknya Ibnu Abbas, dengan Hudzaifah al-Yamani, ternyata Ibnu Abbas dan Hudzaifah al-Yamani pernah menjadi makmum sholat malam bersama Rasulullah yang mengawali dengan 2 rakaat ringan, dan itu dilakukan secara berjamaah sehingga menjadi dalil bahwa sholat iftitah bisa dilakukan secara berjamaah. Apakah jahar atau sir? Itu pilihan. Ya, karena hakikatnya sholat malam bisa jahar, bisa sir. Sama seperti sholat lain yang lain. Jadi sholat iftitah jahar boleh, tidak ada masalah. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij.
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله